Oke, kita sapa ya Karinsang. Halo Karinsang. Halo. Sang konnichiwa. Konnichiwa. Ya. Bagaimana kabarnya Karinsang? Saya baik. Nah, ini tema kita hari ini Karinsang mengenai tentang Seiji no Hi ini. Ini kita tanya-tanya Damai Sensei ya mengenai pengalaman beliau nih. Ya, Karinsang pernah nggak mengikuti upacara Seiji Shiki? Seijin Shiki. Halo Karinsang. Oke. Silakan. Terlihat? Terlihat. Ah, ya, terlihat. Oh, tampaknya Karinsang sudah mau langsung menjelaskan ya, Christoph sendiri ya. Benar sekali Damai Sensei. Ya, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan yang sangat komplit dari pakar budaya Jepang, Ibu Susi, selanjutnya kita mendengarkan paparan dari Karin yang native dari Jepang yang baru saja mungkin ini ya Sensei ya biasa dibilang baru saja mengalami atau merasakan perayaan Seijin Shiki. Bukan benar begitu? sekali ya. Ya. Oke, silakan kepada Karinsang, kami persilakan. Oke. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Terima kasih sudah memberi saya kesempatan ini. Nama saya Karin dan hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya pada perayaan Seiji no Hi. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Mizuno Karin. Umur saya 20 tahun. Saya berasal dari Gifu, Jepang. Sekarang saya mahasiswa APU semester keempat. Saya fakultas APS dan jurusan saya lingkungan dan pembangunan. Hobi saya menonton film Disney dan menari yosakoi. Yosakoi adalah tari Jepang berasal dari Kochi Prefecture. Sekarang saya belajar bahasa Indonesia. Saya belajar bahasa Indonesia karena saya punya banyak teman yang berasal dari Indonesia di APU. Saya akan menjelaskan pengalaman mengikuti acara dan kegiatan bersama teman dan keluarga dengan pakai jadwal saya di hari itu. Hari Raya Seijin no Hi tahun 2022 adalah tanggal 10 Januari. Tapi kota saya melakukan upacara peringatan Seijin no Hi pada hari Minggu di minggu kedua bulan Januari setiap tahun. Jadi tahun ini acaranya ada pada tanggal 9 Januari. Pertama, saya persiapkan untuk upacara dari pagi-pagi. Kami bisa pilih kalau kami mau berdandan sendiri di rumah atau berdandan di tempat sewa kimono. Saya berdandan sendiri di rumah sebelum pergi ke tempat sewa kimono. Setelah pergi ke toko kimono, pertama saya merias rambut saya. Dan setelah rambut saya selesai, saya pakai kimono yang disebut furisode. Ini foto saya waktu tunggu untuk pakai kimono. Setelah semua persiapan selesai, saya pergi ke rumah teman saya untuk mengambil foto bersama. Ini teman dekat saya dari SMP. Kemudian saya pulang ke rumah saya dan makan siang. Saya hanya bisa makan sedikit karena saya pakai kimono dan perutnya harus dikencangkan. Lalu saya pergi ke tempat upacara dengan naik mobil.
Setelah saya sampai ke tempat upacara, saya tunggu di luar sampai kami bisa masuk ke Wisma sambil bertemu, berbicara, dan mengambil foto dengan teman-teman. Ini beberapa foto yang saya ambil dengan teman saya. Ada banyak wartawan dan reporter TV lokal di luar tempat upacara. Saya dan teman saya diwawancara oleh wartawan dan masuk ke kolam. Setelah kami bisa masuk Wisma, upacara Seijin no Hi dimulai. Kami ada suguhan dari orkes tiup sebagai pembuka. Ada juga sambutan dari wali kota. Ada juga sambutan dari perwakilan dewasa baru dan kami mendapatkan pesan dari guru SMP. Ada proyek kecil dan ini menyenangkan, yaitu undian berhadiah dan kuis tentang musik, peristiwa, dan lain-lain. Terakhir, kami mengambil foto per SMP. Ini adalah anggota dari SMP saya. Setelah upacara selesai, saya bertemu, berbicara, dan mengambil foto dengan teman-teman lagi. Lalu saya pergi ke kuil Shinto dan mengambil foto dengan teman saya dan keluarga saya. Ini foto di kuil Shinto dengan teman saya dan adik perempuan saya. Kemudian saya pergi ke rumah nenek dan memperlihatkan nenek kimono saya. Lalu saya pulang ke rumah saya dan membuka kimono. Setelah semuanya selesai, saya pergi makan malam dengan teman saya dari SMA. Biasanya kami ada asosiasi alumni dengan kelas 3 dari SMP. Tapi karena ada pandemi COVID, kami tidak ada pertemuan besar tahun ini. Saya senang sekali bisa pakai kimono yang saya suka, dan saya juga senang sekali karena saya bisa bertemu lagi teman-teman dari SD dan SMP setelah lama tidak bertemu. Ini menjadi kenangan yang bagus untuk saya. Terima kasih sudah mendengarkan pengalaman saya. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu dong, Sensei. Ya, wis. Menarik sekali ya Damai Sensei ya. Betul. Setelah tadi kita mendengar paparan dari Ibu Susi tentang sejarahnya, asal-muasalnya, tentang Seijin no Hi itu seperti apa, dan sekarang tadi baru saja kita mendengarkan pengalaman tersendiri, pengalaman spesial dari narasumber kita hari ini. Betul sekali Damai Sensei. Nah, ini sebelum kita berharga ya, Christoph Sensei ya. Benar sekali, benar sekali. Nah, ini sebelum kita nih tanya jawab, nah kita mau beritahukan dulu kepada sahabat Maru-Maru Nihong bahwa presensi telah dibagikan di kolom chat oleh panitia. Sebelum kami beranjak ke acara berikutnya, kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu dan sahabat Maru-Maru Nihong untuk mengisi presensi kehadirannya dalam bentuk G-form yang sudah di-share di kolom chat. Dan perlu diketahui terkait door prize,
Itu akan berdasarkan seluruh presensi yang telah diisi dan akan kami undi untuk mendapatkan door prize. Dari presensi juga akan dibuat untuk sertifikatnya secara gratis, Damai Sensei. Oh, begitu ya. Terima kasih Christoph Sensei. Ya, jadi silakan sambil kita menunggu adanya sesi tanya jawab, di kolom komentar itu ada presensi. Silakan rekan-rekan Maru-Maru Nihong untuk mengisi presensinya melalui Google Form. Dan untuk sesi tanya jawab dipersilahkan juga kepada para peserta untuk berikan pertanyaannya dengan cara menulis di kolom komentar ya, Christoph Sensei. Benar sekali, Damai Sensei. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya kepada Ibu Susi atau kepada Karin Sang, silahkan. Ini sebelum kita beranjak ke pertanyaan teman-teman, mungkin ini ada nih pertanyaan dari kita, nanti ini mungkin kepada Bu Susi dulu ya, Bu Susi ya. Ya. Tadi Bu Susi tadi sudah menjelaskan mengenai tentang telah dirubah ya Bu Susi ya, sejak tahun 2020 1 April ini dari umur 20 menjadi umur 18 tahun. Kira-kira itu apa ya dasarnya Bu Susi ya? Sehingga dari biasanya kan Jepang ini kan unik ya, khusus ya, dia dewasanya 20, beda dengan Indonesia yang 17. Nah, ini Indonesia dasarnya apa ya? Sudah punya KTP ya Sensei ya. Iya, benar sekali. Untuk menandakan bahwa kita sudah dikatakan dewasa itu kita dapat KTP. KTP, ya. Ya, kira-kira mohon Bu Susi, adakah yang bisa kami dapatkan penjelasannya? Ya, sebenarnya Jepang itu nggak beda, nggak unik sendiri ya. Negara-negara lain, negara-negara di Eropa, kemudian Korea itu ya, Korea Selatan maksudnya itu mereka juga menetapkan kemudian merevisi gitu, mengubah tahun usia ini dewasa menjadi dewasanya itu nggak secara berkala sih, tapi pernah. Jadi zaman modern itu pernah gitu. Zaman modern maksudnya belakangan ini ya. Jadi misalnya Korea Selatan misalnya mengubahnya dari 20 menjadi 19. Kemudian negara-negara lain juga demikian. Saya kira pemerintah Jepang biasanya tuh suka membuat perbandingan internasional gitu. Kalau di negara lain ada perubahan, bagaimana dengan Jepang ini pasti ada alasannya. Berarti mungkin ada baiknya Jepang juga mengubah gitu ya. Begitu. Ya. Yang usia 20 tahun itu kan sudah saya jelaskan tadi ya, itu karena kan habis dari studi banding di Eropa, kalau di Eropa sekian, oke kalau Jepang diturunin sedikit lah, jadilah 20 tahun ya. Oke. Oke, ini kita nih ada pertanyaan ini, Damai Sensei. Ya, betul sekali. Ini ada pertanyaan. Kita bacakan aja ya, mungkin dari Damai Sensei yang pertama, mungkin pertanyaannya dari siapa ini Damai Sensei? Pertanyaannya dari Verastuti. Verastuti tidak memperkenalkan ya beliau ini dari mana. Apakah Karin Sang merayakan Seijin no Hi-nya pada usia 18 atau 20 tahun? Oh. Kayaknya tadi kalau kita menyimak biodatanya Karin Sang kayaknya sudah bisa dijawab ya. Christoph Sensei ya. Nah, mungkin Karin Sang mungkin kita berikan kesempatan untuk menjawabnya mungkin Damai Sensei. Wakarimasu Karin Sang. Saya merayakan Seijin no Hi pada usia 20 tahun. Tapi mungkin dari depan usia menjadi 18. Karin sendiri lahir pada tahun 2001, benar ya? Niseng Ichinenni. Oke. Jadi dia pada saat usia 20 ya, pas usia 20 dia merayakan Seijin. Iya, pertanyaan berikutnya, Verastuti apakah sudah terjawab? Iya. Christoph Sensei silakan dibacakan pertanyaan. Oke, pertanyaan kedua tuh dari Marlin Sensei. Ini pertanyaan juga ditujukan kepada Karin Sang nih. Karin Sang, saat Seijin no Hi, apakah ada acara syukuran di rumah bersama keluarga? Syukuran artinya apa? Gyoji. Gyoji? Di rumah. Di rumah. Kansha.
Tidak ada. Saya tidak ada suhu keran di rumah bersama keluarga. Waduh, ini ada nambah lagi ini Christoph Sensei pertanyaannya. Oke, tadi dari Marlin Sensei sudah terjawab ya bahwasanya si Karinnya tidak mengadakan acara di rumahnya bersama keluarganya itu pada saat Seijin Nohinya itu tidak ada. Kemudian dari Ediawati, selamat siang Karinsang, apa saja acara yang tadi dilakukan saat acara Seijin Nohi tadi sudah dijawab semua kayaknya kalau menyimak dengan ini ya Sensei ya. Christoph Sensei. Oke, mungkin pertanyaan dari Ediawati Sensei ini mungkin atau ini mungkin sudah dijelaskan ya tadi ya, kita lanjutkan saja ya. Konnichiwa Karinsang, apakah ketika acara Seijin Nohi Karinsang mendapatkan KTP seperti di Indonesia? Oke, mungkin penjelasannya bisa dari Karin sendiri yang mengalami atau dari Ibu Susi mungkin ya. Apakah Seijin Nohi yang dialami oleh para remaja menjelang dewasa di Jepang itu mereka mendapatkan KTP, kartu tanda penduduk seperti di Indonesia? Di Jepang waktu acara Seijin Nohi, kita tidak mendapatkan seperti KTP. Oke, mungkin bisa dijelaskan dengan Ibu Susi, apakah di Jepang itu ada kartu identitas penduduk? Masih diambil? Ya, orang Jepang itu mereka tidak membawa kartu identitas gitu ya. Makanya kalau misalnya yang saya tahu tuh kalau orang Jepang misalnya mau ke bank gitu ya, mau buka rekening dan sebagainya kan nggak punya kartu identitas, surat identitas yang menunjukkan bahwa dia adalah siapa gitu ya. Makanya dulu, sekarang mungkin agak berubah gitu ya. Orang Jepang banyak mengambil SIM ya, belajar mengemudi, menyetir mobil ya, mengemudi mobil, kemudian mendapatkan SIM ya, surat izin mengemudi, padahal dia tidak bisa atau tidak mengemudi. Itu nama bahasa Jepangnya Pepa Doraiba gitu ya, pengemudi kertas gitu ya. Karena yang dibutuhkan cuma SIM-nya saja. Jadi SIM itu sebagai kartu identitas. Jadi kalau misalnya surat identitas, jadi kalau misalnya mau ke bank gitu ngurus rekening bank dan sebagainya itu ada dokumen identitasnya ya. Jadi secara khususnya penduduk di sana tidak ada kartu tanda penduduk. Ya, seperti kalau kita kan kalau kemana-mana kita bepergian kita harus bawa kartu identitas, bawa KTP gitu kan. Kalau nggak ada KTP, wah jangan-jangan dianggap residivis karena nggak punya KTP ya. Tapi kalau orang Jepang itu bepergian itu tidak perlu membawa kartu identitas. Oke. Mungkin kalau keluar negeri baru ya. Paspor. Kalau keluar negeri paspor. Ya. Jadi itu perbedaannya Christoph Sensei ya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia pada saat kita menjelang usia 17 tahun kita mendapatkan kartu tanda penduduk gitu ya. Kalau di Jepang ternyata tidak. Oke, dari Santika sudah terjawab. Pertanyaan selanjutnya ini dari Rangga Sang ini. Permisi izin bertanya, saya Rangga dari SMA 1 Mataram. Untuk masyarakat yang kurang mampu, bagaimana merayakan Seijin Nohi? Karena menurut saya sepertinya perayaan Seijin Nohi memerlukan biaya yang lumayan. Mungkin ini kepada Bu Susi, mungkin Bu Susi. Iya. Itu pakaiannya itu rental ya, bukan beli sendiri. Ya, sewa. Ya. Jadi kalau sewa itu kalau beli mahal sekali ya. Sewanya itu juga ini ya, bajunya itu bahannya beda-beda ya. Ada yang bahan dari polister tahu kan? Polister itu nggak ini ya, pengap ya kalau kita pakai ya. Itu yang paling murah. Kalau yang mahal itu dari sutra. Sutra mahal banget ya. Jadi kalau sewa lebih murah daripada beli. Terus sewanya itu juga yang bahan polister dibandingkan dengan sutra gitu ya. Itu lebih murah. Jadi ada yang tingkatannya beda gitu ya. Yang murah itu juga ada.
Ya, kemudian untuk perayaannya ini kan dirayakannya tuh di kantor Pemda. Jadi kantor Pemda itu mungkin tadi ada pertanyaan sekarang ini saya jawab ya. Kantor Pemda itu punya data kependudukan. Jadi misalnya di kecamatan ini warganya siapa saja, tanggal lahirnya kalau dari situ kan jelas. Kalau sekarang mungkin pakai komputer gitu ya. Jadi sudah jelas per tanggal 10 Januari ya kalau tahun ini ya hari Senin kedua ini siapa saja yang baru berusia ulang tahun ke-20 itu ya. Itu mereka dikirimkan pemberitahuan. Jadi yang mendapat surat pemberitahuan dikirimnya surat pemberitahuan. Oh ya, jadi dipanggil gitu ya. Undangan ya, bukan dipanggil, diundang gitu ya. Untuk datang ke aula kantor Pemda gitu ya. Untuk mengikuti ritual upacara seremoni yang seperti yang tadi saya tunjukkan gitu ya, seperti itu. Jadi artinya karena penyelenggaranya adalah Pemda, maka biaya semua ditanggung oleh Pemda. Ya kecuali baju gitu ya. Upacara itu ditanggung oleh Pemda, tapi kalau baju ya itu mesti sediakan sendiri. Nah, sediakan sendiri itu pun juga bisa sewa gitu ya. Kalau beli itu mahal ya, bisa 1 juta yen. Ya, mungkin ada juga orang tua yang mampu itu mereka membelikan ya baju 1 set gitulah ya kimono untuk putrinya. Atau bisa juga warisan turun-temurun bisa Oh, jadi. bisa. Jadi dari neneknya misalnya kan jarang dipakai gitu kan, setelah dipakai di dry clean, kemudian disimpan dengan baik-baik, dikasih kampur gitu supaya nggak dimakan rayap gitu ya. Makan serangga gitu ya. Jadi terus disimpan dengan baik itu bisa dari orang tua. Nah, kimono itu mahal, apalagi dari sutra gitu ya. Itu mahal, memang bahannya bagus. Itu bisa saja itu diwariskan turun-temurun ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Christoph Sensei. Tadi sudah terjawab sekaligus menjawab pertanyaannya Yue Krishna. Oke, sebelum kita lanjutkan Damai Sensei, kita juga perlu mengingatkan kepada sahabat Maru-Maru Nihong untuk mengisi presensi yang telah dibagikan di kolom chat. Ya, silakan sambil menyimak penjelasannya lagi sesi tanya jawab ini sambil mengisi Google Form. Kita lanjutkan Damai Sensei. Ini pertanyaan selanjutnya ada dari Pratama Putra Pribadi. Ya. Saya Tama dari Lombok. Apakah perayaan Hari Meranjak Dewasa, hari liburnya hanya dirayakan oleh orang yang merayakan, atau pemerintah meliburkan semua masyarakat secara sekolah atau bekerja? Terima kasih. Ini hari raya nasional, artinya tanggal merah. Ya, kalau tanggal merah semuanya libur. Ya. Jadi memang khusus pada Seiji no Hi itu tanggal merah. Libur. Ya. Berarti pekerja juga iya ya, Bu Susi ya. Makanya jadi kan kalau sekarang jadi Senin kan, makanya liburnya Sabtu Minggu Senin. Sabtu Minggu Senin jadi long weekend. Long weekend, iya betul. Ada lagi pertanyaan dari Reni Rahmalina. Saya ingin bertanya kepada Karinsan setelah perayaan Seiji no Hi, apa yang Karinsan rasakan? Adakah perubahan dari diri Karinsan atau keluarga? Saya merasa saya menjadi dewasa, tapi saya merasa saya menjadi dewasa lebih besar waktu ulang tahun saya. Mungkin kalau maknanya menjadi dewasa itu lebih harus merasa lebih, kita harus bisa merasa lebih bertanggung jawab gitu ya mungkin ya. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih, Christoph Sensei? Masih ada banyak sekali. Banyak sekali nih pertanyaannya ya. Sepertinya antusias sekali ya peserta hari ini. Saya baru mengikuti kesempatan ini menjadi sesi pembawa acara di acara inti. Seru sekali ini Sensei. Jadi kita banyak sekali mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan pengetahuan tentang budaya Jepang, khususnya tentang Seiji no Hi, dan ya teman-teman juga bisa saling sharing di sini dan dijelaskan oleh para pakarnya. Oke, pertanyaan berikutnya silakan Christoph Sensei. Ini dari Jandra Sang, ini dia
menanyakan kepada Karinsang nih, selamat siang Karinsang, apakah acara Seiji no Hi dihadiri oleh semua teman-teman dari SD dan SMP dan semua keluarga? あえーっと、あと成人の日、semua teman dari SD dan SMP dihadiri Ya. acara Seijin no Hi, tapi keluarga tidak Oh, jadi Hadir. hanya yang Hadir. bekerja itu saja yang datang, keluarganya tidak. Ya? Baik, terjawab ya ini pertanyaan dari Zandra Karepo. Ya, berikutnya. Dari mana ini berikutnya kepada Damai Sensei ini dari Ini Made. Oh ya, untuk Ibu Susi mungkin yang bisa lebih menjelaskan ya. Ya. Saya Gandhi dari SMA Negeri 1 Mataram. Apakah acara Seijin no Hi banyak yang tidak melakukannya di Jepang? Nah, kalau tidak merayakannya, apakah tidak dianggap dewasa? Begitu? Enggak, ini ya. Jadi Seijin no Hi itu Pemda mengalokasikan dana, kemudian itu ada program kerja gitu yang menyediakan aula, kemudian Pak Camat, Bupati, Wali Kota itu hadir gitu. Tentu saja sebelumnya mengirimkan undangan ya, pemberitahuan undangan supaya siapa gitu ya, ya pokoknya menggenap berusia 20 tahun tuh hadir pada hari H gitu ya. Biasanya sih datang. Kalau tidak mau Pemda tuh melakukan menyelenggarakan, yaitu karena memang kewajiban gitu ya. Kan diatur kan dengan undang-undang. Tapi yang bersangkutan misalnya sedang sakit atau sedang bepergian, sedang tidak ada di dalam negeri Jepang misalnya ya, terus tidak hadir itu tidak apa-apa. Ya. Intinya adalah setelah usia itu mereka misalnya usia 20 gitu ya. Mereka ketika pemilu misalnya ya, pemilu legislatif ya di Jepang itu mereka diberikan hak untuk mencoblos. Kemudian misalnya mereka ingin mengambil SIM gitu, ikut ujian gitu ya, untuk ujian untuk mendapatkan SIM itu bisa sudah punya kualifikasi. Itu maksudnya ya. Jadi atau di Jepang ada peraturan yang mungkin nggak betul masuk akal buat kita di Indonesia. Boleh minum minuman beralkohol, boleh merokok. Meskipun sebelumnya kalau ada yang ngumpet-ngumpet di dalam rumah minum juga nggak ditangkap sih ya. Tapi secara resmi ya usia 20 tahun itu boleh. Ya, atau ya dan sebagainya. Jadi misalnya boleh menandatangani kontrak misalnya ya, mau sewa menyewa dan sebagainya itu sudah boleh. Kalau belum berusia 20 tahun itu tidak boleh. Kalau sudah berusia 20 tahun tidak pernah ikut berhalangan dan sebagainya upacara seremoni nggak apa-apa sih. Tetap aja dianggap sudah usia dewasa, ya. Ya, terima kasih Bu Susi. Berarti ya walaupun tidak merayakan atau mungkin juga karena faktor ekonomi dia tidak bisa sewa rental, COVID-nya juga yang itu tetap dianggap dewasa juga ya Bu Susi ya. Oke, banyak sekali pertanyaannya. Mungkin kita akan pilih saja Christoph Sensei. Benar sekali. Tapi mohon maaf, bukannya tidak menghargai pertanyaan dari rekan-rekan, tapi kalau kami merasa kalau memang sudah ada jawabannya pada saat dijelaskan tadi, sepertinya tidak perlu dibacakan lagi ya, Christoph Sensei. Tetap kita pilihkan saja atau bagaimana, Sensei? Silakan. Boleh, ini ada pertanyaan ini cukup menarik ini dari Pak Edi Haryadi. Apakah di Seiji no Hi pada masa sekarang juga dikampanyekan pernikahan, mengingat merosotnya jumlah regenerasi penduduk Jepang? Oh iya, berarti mungkin pemerintahnya mengimbau untuk ya lekas-lekas menikah gitu ya Pak. Benar sekali. Itu bagaimana itu Bu Susi? Nggak ada ya. Ini kan Seiji no Hi kan selama ini usia 20 tahun, sekarang diturunkan jadi 18 tahun ya. Usia 20 tahun itu dianggap secara ekonomi itu belum mapan ya di Jepang. Di Indonesia saya kira juga begitu ya. Kalau dia orang yang tinggal di kota itu. Jadi kampanye seperti itu tidak mungkin ada ya. Tidak ada. Karena kalau menikah nih usia 20 menikah itu nanti biaya hidupnya saya yang tanggung ya. Belum kerja ya usia 20 ya. Mungkin lulus sekarang di Jepang jarang sekali, misalnya sekarang yang usia 20 tahun gitu itu lulus SMA langsung bekerja itu jarang sekali karena kemajuan teknologi dan sebagainya itu menuntut orang yang bekerja itu harus dibekali dulu dengan pengetahuan, keterampilan yang lebih banyak. Dan untuk itu makanya masa sekolah itu menjadi lama.
ya. Oke, ya. Jadi bukan juga ada pengaruhnya untuk menandakan mereka harus segera menikah ya? Tidak. Tidak ya. Oke. Ya, Stop Sensei, bagaimana saya mulai bingung nih memilih-milih pertanyaan. Sebenarnya kalau mengikuti dengan detail sekali, beberapa pertanyaan nih di sini sebenarnya sudah terjawab ya. Sudah terjawab ya. Tapi ini ada satu pertanyaan ini yang mungkin di kita mungkin juga sering juga ini ya, ada dari Nurul Laili. Apakah acara Seiji no Hi jadi penanda bahwa semua tanggung jawab dan lain-lain harus dipikul sendiri? Misal untuk ngekos ke daerah lain atau seperti apa? Atau sebelum melalui acara tersebut tidak boleh merantau atau sekolah di tempat atau kawasan lain? Mohon infonya dari Nurul Enpidu Jombang. Mungkin seperti ini Bu Susi. Mungkin kalau dia misalnya kalau di kita kan ada yang misalnya kuliahnya mungkin orang tuanya di Sumatera tapi kuliahnya mungkin ke Jawa. Apakah itu harus ditanggung sendiri biaya hidupnya di sana karena sudah dianggap dewasa atau bagaimana gitu? Maksudnya kalau misalnya dia tinggal orang tuanya di Sumatera, terus dia kuliah di Jawa. Ya, terus dia kan sudah Jakarta. dianggap dewasa. Sudah dianggap dewasa. dewasa. Berarti artinya dia sudah harus memikul sendiri biaya hidupnya, misalnya biaya kosnya, biaya itu kuliahnya. Itu tergantung ya. Jadi di Jepang sama seperti Indonesia, ada anak orang kaya, ada anak orang miskin. Ya, anak orang kaya itu dibiayai sama orang tua, anak orang miskin seperti dulu teman-teman kuliah saya itu mereka harus arubaito gitu, ambil kerja part-time, ambil kerja sambilan untuk cari uang gitu untuk menafkahi dirinya sendiri. Ya. Berarti tidak ada patokan ya Bu Apin ya, Bu Susi ya? Tidak ada. Itu tidak tergantung ya masing-masing gitu ya. Kondisi keluarga masing-masing kan beda-beda ya. Keluarga dan mungkin tergantung, kalau pendapat saya tergantung dari si anaknya itu ya Bu Susi ya, apakah dia merasa dia cukup mandiri ataukah ya tergantung orang tua ya. Oh iya. Orang tua di Jepang tuh sekali lagi ya saya tekankan, kita seringkali menganggap Jepang tuh aneh sendiri, beda dengan Indonesia. Sebetulnya orang Jepang juga manusia. Dalam masyarakat manapun ada orang kaya, orang yang mapan, ada yang tidak, yang kurang mampu ya. Kalau orang tuanya mapan ya anaknya dibiayain semua. Tapi kalau yang kuliah di sekolah negeri ya, seperti saya dulu kuliah di sekolah negeri itu banyak orang yang dari mahasiswa dari keluarga yang pas-pasan, yang mereka orang tuanya membayarkan ini uang kuliah, sedangkan untuk biaya hidupnya mereka harus arubaito, mereka tanggung sendiri. Ya, tapi kalau yang kuliah di sekolah swasta di Jepang ada beberapa universitas swasta yang elit gitu ya, yang mana itu universitas orang kaya gitu ya. Nah di situ ya anak-anaknya ya, para mahasiswanya itu ya mereka dibiayai sepenuhnya oleh orang tua mereka. Ya, sebetulnya di awal tadi saya juga pernah sampaikan, di kita juga gitu kan, biasanya anak-anak dari keluarga yang kurang mampu itu masih kecil udah dewasa, udah punya rasa tanggung jawab. Misalnya orang tuanya kurang mampu, adik-adiknya banyak, dia akan merasa punya rasa tanggung jawab, ya saya harus bantu orang tua, meringankan beban orang tua ya, harus mengayomi adik-adik saya misalnya. Tapi kalau anak orang kaya yang biasanya dimanja, itu udah usia berapa, 20, 30, 40, masih aja kayak anak kecil gitu ya. Mungkin ini saya mungkin agak perjelas sedikit mungkin Bu Susi, mungkin dari pertanyaan ini maksudnya itu apakah kalau dia belum mengikuti Seiji no Hi itu mereka itu nggak boleh merantau, misalnya merantau untuk sekolah kah atau ke negara lain? Nggak juga dong. Jadi misalnya ya, selama ini kan Seijinshiki itu kan usia 20 tahun. Sedangkan orang Jepang itu lulus SMA-nya itu usia antara 18 sampai 19 tahun kan. Berarti usia 19 itu mereka sudah kuliah. Seperti Karin-san, Mizuno-san itu 19 歳gitu, umur 19 sudah kuliah. Dan kalau dia mendapat kuliahnya dapat universitas di kota lain, ya dia merantau. Ya, mungkin intinya begini ya, supaya nggak ini wisuda. Ya, jadi misalnya kita nih lulus SMA atau lulus kuliah gitu ya, wisuda. Karena suatu alasan tertentu kita tidak ikut wisuda. Tapi tidak ikut wisuda pun tetap kita dianggap lulus kan. Mungkin ijazahnya kita ambil sendiri di kantor atau dikirim. Ya kan? Tetap kita dianggap lulus meskipun kita tidak ikut upacara wisuda, ya kan?
Oke, ya. Terima kasih Ibu Susi. Tapi di sini ada pertanyaan yang menarik perhatian saya ini Bu Susi. Ya. Saya Fauzi dari Medan. Bagaimana dengan anak muda-mudi di Jepang yang lahir dari orang tua yang berbeda negara? Misalkan ayah Jepang, ibunya Indonesia. Apakah mereka juga terpanggil untuk mengikuti acara Seijin no Shiki? Itu bagaimana Ibu Susi? Gimana ya? Wah, berarti ada datanya nih, sepertinya kalau Ibu Susi mencari ini. Mungkin Karinsang bisa jawab. Karinsang, itu ya mungkin kokuseki gitu ya. Kokuseki itu keluarga negaraan. Jadi orang tuanya salah satu orang asing, si anak ini kokusekinya ya keluarga negaranya apa? Berarti dia mengikuti keluarga negaraannya siapa? Bisa jadi ya. Do desho. Saya tidak bisa mengerti. 外国籍、例えば多治見市に在住の外国籍の人々は20歳になったらその成人式の知らせとか招待状来ますか？Ya. Teman-teman bukan orang Jepang atau orang asing bisa ikut upacara Seijin no Hi. Di kota saya, di kota Tajimi, tidak ada banyak orang asing, tapi di Beppu ada banyak orang asing. Banyak teman-teman saya yang bukan orang Jepang ikut upacara Seijin no Hi di Beppu. Ini ya, ini kebetulan saya ya itu browsing ya di internet. Ini Shinjuku ya, Shinjuku salah satu kecamatan di Tokyo, Shinjuku-ku gitu ya. Ini Shinseijin ini tahun 2019 ya, katanya Hansu Gagaikukujin gitu. Separuhnya orang asing, ini ada fotonya ya. Jadi ini orang-orang yang tinggal di Shinjuku yang diundang gitulah untuk acara Seijin no Hi gitu ya. Seijin Shiki gitu ya oleh kantor kecamatan Shinjuku. Ini banyak orang asing. Ya, mungkin itu tergantung kebijakan setiap Pemda ya. Intinya kalau ada data kependudukan dari situ kan ketahuan tuh ya, jelas orang-orang yang tinggal di kecamatan saya atau di kabupaten ini yang mencapai usia 20 itu siapa-siapa saja ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Susi. Karena waktunya terbatas ini ada mesensi ya. Jadi kami terus sekali Christoph Sensei. Ya. Kami tidak bisa memberikan atau menyampaikan semua pertanyaan yang diberikan kepada kita. Tapi nanti mudah-mudahan kalau ada lain waktu nanti mungkin kita bisa saling kontakkan dengan Ibu Susi. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Maaf, ini ada penjelasan dari Ibu Sri Budi Lestari ya di chat ya. Kalau orang asing itu terdaftar sebagai warga di kota tersebut akan diundang. Ya, tolong lihat di chat ya. Gitu, ini lebih jelas. Ya, jadi kita toroku gitu ya, terdaftar atau tidak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Susi, pada Karina Sang yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan pada kegiatan kita siang ini. Mungkin Dame Sensei kita kembalikan kepada Ibu Wina dan Pak Putra ya. Ya. Oke, silakan kepada Bu Wina dan Pak Putra. Yang sudah memberikan pertanyaan tapi belum sempat dibacakan. Mohon maaf sekali ya Christoph Sensei ya, kita waktunya terbatas, tapi dari pertanyaan yang kita pilih tadi yang memang worth it untuk dijawab, tapi bukan berarti yang lain tidak worth it ya Sensei ya. Sekali. Kalau menyimak detil tadi tampaknya pertanyaannya pasti sudah bisa terjawab dari pertanyaan tersebut ya. Oke, kita lanjutkan lagi acaranya. Acara inti kita sudah selesai, Christoph Sensei. Benar, kita kembalikan kepada Ibu Wina dan Pak Putra. Silakan Bu Wina dan Pak Putra. Ya. Silakan Wina Sensei dan Putra. Ya, Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak. Menarik sekali ya.
Ya, sangat menarik Sekali ya, Pak sekali Putra, tanya ya. jawab yang dipandu Mm. Damai dan Pak Kristap ya Bu ini ya. Iya, kalau kita sih 17 tahun ya. Kita sih 17 tahun ya, Ya. kedewasaannya. Tapi rasanya merasa belum dewasa juga ya. Kalau Pak, boleh nanya nih Pak Putra, waktu 17 tahun itu perayaannya bagaimana? Kalau saya di Bali kan ada perayaan juga menginjak dewasa, jadi ada upacara potong gigi namanya. Jadi upacara menginjak dewasa juga, jadi kira-kira kurang lebih umurnya sama, jadi 17 tahun ke atas ada upacaranya seperti di Jepang. Jadi seperti itu. Ya menarik sekali ya. Kalau saya sih potong ini ya, potong kue sama ada buka hadiah ya pada saat usia 17 tahun, alhamdulillah. Ya, dilanjut Oh, lagi. ya. Tadi ya, Pak Putra. Terima Ya. kasih. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Jadi acara berikutnya adalah acara kuis yang akan dipandu oleh Bapak Alex dan Ibu Rizka. Kepada Bapak Alex dan Ibu Rizka dipersilahkan. Jangan lupa presensi. Dilanjut dengan surprise ya oleh Bapak Alex dan Bu Greti. Ya, dilanjutkan dengan door prize juga Pak Alex dan Bu Gresti. Oh ya, Pak Putra jangan lupa ya mengisi presensinya kepada sahabat Maru-Maru Nihong. Silakan, jangan lupa ya. Ya, jangan lupa mengisi presensi di kolom chat Zoom. Oke, terima kasih. Silakan. Win, Pak Putra. Konnichiwa, selamat sore sahabat Maru-Maru Nihong. Saya Alex dari perwakilan MGMP Bahasa Jepang Provinsi Sulawesi Utara. Saya akan ditemani oleh dengan saya Ibu Rizka dari Bekasi. Konnichiwa. Konnichiwa. Oke, Bu Rizka, kita akan bawakan kuis ya. Di mana pada sesi kuis ini kita akan memberikan 2 pertanyaan ya. Jadi itu akan yang dijawab dengan cepat dan tepat oleh peserta di kolom chat Bu Rizka. Oke, kira-kira untuk peserta yang beruntung menjawab itu akan mendapatkan apa Bu Rizka? Oke, peserta akan mendapatkan buku dari Maru-Maru Nihong. Buku Kejepangan pastinya ya. Ya, yang pasti buku Kejepangan ya yang dipersembahkan oleh tim Maru-Maru Nihong yang disponsori oleh Present Blank dan Gakushudo. Oke, kita tanpa berlama-lama kita mulaikan saja untuk para peserta bisa siap di keyboard masing-masing kalau yang menggunakan PC dan siap di HP masing-masing ya. Oke, kita masuk soal yang pertama, saya akan bacakan. Oke, siap. Oke, kita mulai. Apa nama kota yang menyelenggarakan festival yang menjadi cikal bakal perayaan Seiji no Hi? Sekali lagi, apa nama kota yang menyelenggarakan festival yang menjadi cikal bakal perayaan Seiji no Hi? Oke, silakan jawab di kolom chat. Teman-teman tim Maru-Maru Nihong bisa memonitor siapa yang paling cepat dan tepat jawabannya. Silakan. Jadi sekali lagi, apa nama kota yang menyelenggarakan festival yang menjadi cikal bakal perayaan Seiji no Hi? Oke, yang pasti kalau menyimak materi yang disampaikan oleh Bu Susi ya, Bu Rizka pasti gampang ya menjawab. Bisa menjawab, betul Pak. Ya. Tapi di sini belum ada jawabannya Bu Rizka. Iya ya Pak ya, kita tunggu sebentar, kita kasih kesempatan. Kita tunggu, silakan sahabat Maru-Maru Nihong untuk menuliskan di chat jawaban apa nama kota yang menyelenggarakan festival yang menjadi cikal bakal perayaan Seiji no Hi. Nampaknya ada tuh. Oke, sudah jawabannya ada? Nih Pak ya. Oke. Kalau sudah ada yang benar, kita akan sampaikan jawaban yang benar adalah Warabi, kota Warabi. Ya, Warabi jawabannya.
Oke, kira-kira bisa bantu siapa yang tercepat untuk hadiah buku yang dipersembahkan oleh tim Maru-Maru Nihong yang disponsori oleh Kesen Blank dan Gakushudo. Itu ada Rangga ya. Rangga Praman, ya. Pramana. Rangga Pramana Putra S. Oke, Rangga Sang bisa aktifkan kameranya untuk kami dokumentasi. Kira-kira masih Rangga oke. Sang. Jadi sekali lagi Pak Yuni mohon didokumentasikan. On cam Rangga Rangga. Sang bisa on cam karena kami akan mendokumentasikan. Ya, Jadi saya untuk Rangga Sang Di selamat ya, spotlight. akan mendapatkan hadiah dari tim Maru-Maru Nihong berupa buku yang dipersembahkan oleh Kesen Blank dan Gakushudo. Jadi diminta untuk Rangga Sang silakan mengetik alamat ya di grup WA ya. Jadi alamat atau japri ke saya Alex ya, ada di flyer atau ke Bu Rizka ya. Langsung alamat sehingga kami bisa mengirim hadiah tersebut. Oke, sekali lagi banyak selamat untuk Rangga Sang. Bu Rizka, kita masuk saja untuk soal kedua, silakan. Baik Pak Alex, soal kedua siap ya. Sebentar saya clear up dulu untuk chatnya. Kita clear up dulu ya Pak, sebentar ya Pak. Oke, siap Bu Rizka. Oke, deg-degan kan ya semuanya ya? Pastinya deg-degan. Baik, soal yang kedua adalah apa nama ritual para bangsawan Jepang di Kyoto yang menjadi cikal bakal ritual Seijin Shiki sekarang? Ervita. Oke, silakan dijawab di kolom chat ya. Teman-teman tim Maru-Maru Nihong, kalau sudah ada jawaban, atau Bu Rizka kalau sudah ada jawaban yang benar. Sudah nih Pak ya, hitungan detik ada. ternyata nih. Cepat sekali Ya. Bu Rizka. Oke, kira-kira siapa Bu Rizka yang jawab dengan cepat dan cepat? Ada nih Pak ya, kayaknya perempuan. Jawabannya adalah Genpuku. Oke, Genpuku. Kira-kira siapa Bu Rizka peserta yang beruntung untuk Ini soal ada pertanyaan yang kedua? Ada Ervita Ervita. Hafiz. Ervita Hafiz dari Bekasi loh, Dekat tetangga sekali Bu ya. Rizka. Ervita Sang mohon diaktifkan kameranya on cam. Ervita Sang. Jadi disampaikan untuk Ervita pemenang. Sang. Ya, oke, disampaikan untuk pemenang ya. untuk bisa langsung menyampaikan alamat ya, sehingga kami bisa mengirim hadiah tersebut. Jadi sekali lagi banyak selamat ya, Ervita Sang mendapatkan hadiah dari tim Maru-Maru Nihong yang dipersembahkan oleh Kesen Blank dan Gakushudo. Oke. Untuk sesi quiz selesai. Terima kasih Bu Rizka sudah menemani saya dalam quiz untuk BSBJ kali ini. Oke, kita akan lanjut ke sesi yang kedua ya. Tidak kalah menarik sahabat Maru-Maru Nihong, yaitu door prize. Jadi diharapkan untuk door prize ya, nomor HP atau nomor WA yang dikirim dalam G-Form itu yang akan kami berikan hadiahnya ya. Oke, untuk hari ini saya akan ditemani oleh dengan saya Ibu Greti dari Provinsi Papua, mewakili MGMP Provinsi Papua. Oke, jadi konnichiwa Greti Sensei. Oke, Greti Sensei akan menemani saya untuk sesi door prize. Oke, kira-kira untuk sesi door prize Greti Sensei hadiahnya apa ya? Iya, peserta akan mendapatkan berupa voucher kuota dari tim Maru-Maru Nihong, Pak Alex. Berapa orang Bu? Kira-kira? Untuk pesertanya akan mendapatkan 3 voucher ya. 3 peserta beruntung ya? Yang beruntung. Oke, terima kasih. Oke, kita akan ambil ya datanya. Jadi para peserta yang mengirim datanya lewat G-Form ya, akan kita ambil datanya. Menunggu sebentar, saya ambil datanya. Saya yang deg-degan ya. Iya. Oke. Tapi sebelumnya saya share screen biar
peserta Maru-Maru Nihong bisa Lihat ya. lihat data. Oke, Bu Greti bisa terlihat data saya? Iya, wah banyak sekali ya peserta Oke. kita saat ini. Saya juga belum cek ini ada berapa Bu Greti. Oke, kita lihat di sini yang mengisi ya sampai detik ini ada 292. 292 Bu Greti, karena yang Ya. paling awal itu adalah namanya ya, list nama ya, nama instansi itu listnya ya. Jadi di sini ada 292. Ini saya akan copy ya, teman-teman Maru-Maru Nihong bisa lihat, ini akan saya copy. Oke, mohon bersabar. Oke, jadi ini kita akan copy dan kita akan pindahkan ke mesin random picker ya, yang biasa kita gunakan. Kita klik list, kemudian kita paste di sini ya. Jadi ini adalah nama-nama ya yang sudah mengisi presensi. Jadi ada 292. Oke, masih terlihat Bu Greti? Ya, betul sekali. Terlihat. Masih terlihat tampilan saya Bu Greti? Terlihat Pak Alex. Oke. Jadi di sini kita akan acak ya selama 10 detik. Dan kita mulai dari sekarang untuk peserta yang beruntung pertama. Kita mulai, mudah-mudahan masih ada di dalam roomsum. Oke, kira-kira siapa ini Bu Greti? Iya, yang beruntung kali ini yaitu Inyoman Ananda. Oke, apakah masih ada di roomsum? Kita minta bantuan Pak Yuni untuk sepertinya tidak melacak ada. apakah Atau mungkin dia pakai nama lain. Inyoman Ananda. Rizky Ananda beda ya? Oh iya, tidak ada. Inyoman Ananda Radia. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke, tidak ada. Kita acak berarti ya. Untuk... Kita acak lagi. Oke, kita mulai acak. Mudah-mudahan masih ada di roomsum ya Bu Greti. Ya, yang beruntung kali ini Vicky Maharani. Oke, kira-kira masih ada. Kita minta tolong juga Pak Yuni. Maharani ada. Mohon buka kameranya. Iya, tolong dibuka kameranya. Vicky Maharani yang sudah beruntung. Oke, sekali lagi banyak selamat untuk Vicky Maharani yang akan mendapatkan apa Bu Greti? Akan mendapatkan voucher kuota dari Oke, jadi selamat untuk Vicky Sang. Vicky Sang yang akan mendapatkan voucher kuota. Oke, kita akan random lagi untuk pemenang kedua. Kita mulai. Oke, kira-kira siapa ya ini? Siapa ya? Oke, silakan dibacakan Bu Greti. Iya, peserta yang berikutnya yang beruntung kali ini yaitu Siti Fitriani. Oke, kita minta bantuan lagi Pak Yuni untuk melacak apakah Siti Sang masih ada. Ada orangnya? Ada. Ada. Ya, Siti ada. Mungkin bisa on cam. Bisa on cam, Siti. Biar kita ambil dokumentasi. Oke, mohon di on cam Siti Sang. Oke, yang pasti Siti Sang ada ya, Pak Yun? Ya. Oke, jadi banyak selamat untuk Siti Sang yang mendapatkan paket atau voucher berupa paket data yang dipersembahkan oleh tim Maru-Maru Nihong. Oke, Bu Greti ini peserta beruntung terakhir ya. Betul sekali. Kita acak. Mari kita acak. Oke, siapakah yang beruntung? Oke, siapa Bu Greti? Ya, yang berikutnya yang terakhir yaitu Neda Kori. Neda Kori Sulandri. Oke, mohon bantuan Pak Yuni untuk melacak Neda Sang apakah masih bersama-sama dengan kita? Ada ya. Masih ada. Dan sudah on kamera. Wah, luar biasa. Oke. Senyum itu. Selamat Neda. Selamat Neda. Ya. Jadi sekali lagi banyak selamat untuk peserta yang beruntung dalam sesi door prize
yang akan mendapatkan paket atau voucher data yang dipersembahkan oleh tim Maru-Maru Nihon. Jadi disampaikan lagi untuk pemenang sesi kuis untuk bisa japri ya ke saya, Alex, atau ke teman-teman panitia yang lain ya tentang alamat ya. Oke. Jadi untuk sesi quiz dan sesi door prize selesai. Terima kasih Bu Greti. Saya Alex, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Ya. Mohon share screen-nya dimatikan, Pak Alex. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Alex, Ibu Rizka, dan Ibu Greti atas pemberian kuis dan door prize-nya untuk hari ini. Dan selamat kepada para pemenang ya. Setelah kegiatan proses pengiriman, setelah kegiatan ini, proses pengiriman akan dilakukan. Kemudian ya, bagi sahabat Maru-Maru Nihon yang tertarik dengan t-shirt, ada t-shirt spesial Maru-Maru Nihon yang mungkin bisa diperlihatkan kepada Ibu Apin, silakan. Bisa pesan ke Ibu Rizka ya, Bu Rizka? Ya, siap. Silakan Bu Rizka disampaikan. Baik, terima kasih sahabat Maru-Maru Nihon terkait dengan t-shirt Maru-Maru Nihon, atau yang akan kita sebut adalah t-shirt untuk pencinta atau sahabat Maru-Maru Nihon, t-shirt Maru-Maru Nihon Community seperti itu. Minta bantuan di share screen Bu Apin untuk diingatkan kembali, kita punya 2 jenis warna t-shirt ya. Ada warna hitam dan warna merah. Untuk pemesan atau yang ingin memesan bisa langsung ke saya. Kita punya 2 ya. Di sini ada Cicikiwa, Cikara, Nari. Ya, di sini 2 warna dan harga t-shirt Maru-Maru Nihon seharga 80.000 per lembar atau per pieces. Ini belum termasuk ongkir. Nanti ongkir akan dikonfirmasi setelah diketahui berapa biayanya. Silakan bisa menghubungi saya langsung di 021 125 73443 dengan saya Rizka. Ditunggu ya, sahabat Maru-Maru Nihon. Terima kasih Bu Wina. Ya, oke. Terima kasih Mbak Rizka. Oke, Pak Putra, bagaimana? Apa acara selanjutnya nih? Kayaknya udah. Terima kasih Bu Rizka. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, semoga yang kita suguhkan hari ini bisa bermanfaat bagi para sahabat Maru-Maru Nihon dimanapun berada. Baik, kalau begitu sebelum kita tutup acara kita hari ini, saya persilahkan kepada Ibu Susi Ong untuk closing statement. Jadi kesan dan pesan untuk kegiatan kita hari ini. Baik. Kepada Ibu Susi dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Putut. Dan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, terima kasih sudah mengikuti acara BSPJ kami hari ini. Tema besar kita tuh kata kuncinya santai ya. Jadi kita dalam suasana santai kita belajar tentang budaya Jepang yang semoga ini bisa menyenangkan dan juga bermanfaat bagi kita. Nanti ke depannya kami berencana, tim Maru-Maru Nihon berencana untuk setiap bulan mengadakan acara mengenai pembelajaran tentang Jepang. Kita belajar tentang Jepang dalam kondisi suasana santai dan bermanfaat semoga ya. Kata kuncinya kami berusaha ya untuk memaparkan hal-hal tentang Jepang yang semoga juga bermanfaat bagi kita. Jadi silakan ikuti mungkin di sosial media gitu ya kegiatan informasi mengenai kegiatan kami. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Selamat sore. Terima kasih Ibu Susi sudah berkenan menyampaikan kesan dan pesannya. Selanjutnya ya. Baik, Bu Wina. Untuk diketahui ya bahwa setiap bulannya seperti tadi disampaikan kita selalu ada acara. Dan bulan depan juga kita akan ada acara ya.
insya Allah ya, insya Allah ada acara studi Seri studi Jepang. Jepang yang ke-6 ya, dengan tema yang tentunya sangat menarik ya. Apa ya Pak Puter ya? Yang sekarang ini kita sedang gencarkan literasi ya. Kalau di Jepang itu ada Asano Dokuso Undo. Ya. Jadi sepertinya insya Allah jadi ditunggu aja kapan waktunya ya. Di Bu Wina ditunggu saja sahabat Marununi Hong, semoga acara berikutnya lebih menarik dan lebih seru lagi untuk kita perdengarkan bersama. Baik sahabat Marununi Hong. Putra Sensei ada pesan dari Rista Sensei tadi di kolom WA, silahkan dibaca dulu. Untuk teman-teman Marununi Hong untuk apa? Teman-teman Marununi Hong bisa bergabung di forum Facebook Marununi Hong. Nanti di situ akan kita sampaikan informasi mengenai tentang kejepangan. Oke, baik. Terima kasih tambahannya Pak Christoph. Sekian dan kami undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan yang lebih seru tentunya di tema yang juga lebih menarik. Sayonara. Sayonara. Sampai jumpa. Sayonara. Hai, sampai jumpa lagi. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Oskare sama deh. Sampai berjumpa di acara yang berikutnya ya. Arigato.